Halo semuanya, kembali lagi channel aku. Nah, di video kali ini aku ditemani sama anakku ya guys. Si Maximus ya. Aku Maximus Thomas. Si namaku Maximus. Namaku Maximus. Yeah. How old are you then? 5 and I'm called Maximus Thomas Pan. Yeah. How old are you? 5. Yeah. I'm 9 sleep, so I'm gonna have my birthday, but we're not talking about my birthday. We're talking about Mummy's new clothes. My new clothes is not new clothes. It's not new clothes, isn't? It's from last year, from my birthday, last birthday before. Yeah. Yeah. Nah, di video kali ini guys, aku kepengen bahas tentang enak dan tidak enaknya tinggal di Inggris ya guys ya. Karena kan banyak yang nanya, Mbak tinggal di Inggris itu enak gak sih Mbak ya? Ya namanya orang hidup ya guys, kan ada enak dan tidaknya ya pasti. Nah, kita bahas yang enak-enak dulu guys, karena namanya orang hidup kan yang dicari enak-enaknya dulu ya guys. Nah, pertama ini di sini enaknya itu masalah sekolah gratis ya. Jadi dari PAUD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu gratis ya guys. Gratis biayanya dan gratis juga peralatan sekolahnya. Jadi kita nggak usah beli buku, nggak usah beli pulpen, nggak usah beli buku pelajaran atau apa itu nggak usah. Tetapi kalau masalah seragam memang kita harus beli sendiri guys. Seragam sama sepatu itu beli sendiri. Jadi itu aja ya, seragam sama sepatu. Selain itu itu sekolah yang udah subsidi dari sana gitu guys ya. Nah, yang kedua enaknya itu kalau masalah udara ya guys. Kalau udara di Inggris ini lebih bersih ya, lebih bersih, nggak begitu polusi gitu ya. Polusi udaranya itu nggak begitu banyak di sini guys, karena masih banyak pohon dan di sini juga masih banyak burung-burung guys, berterbangan liar. Terus burungnya itu cantik-cantik guys. Terus di sini masih ada juga burung merpati liar juga banyak. Terus juga banyak bebek liar, angsa liar, ada juga ayam liar. Jadi banyak yang liar-liar gitu guys. Nah juga kalau di Indo itu kan jarang ya lihat burung ya. Kayaknya sering lihat burung merpati, tapi itu peliharaan orang ya guys. Kalau di sini nggak ada yang melihara. Dan kalau di Inggris ini burungnya cantik-cantik gitu guys, ya warna-warni gitu. Tapi di sini itu nggak dikurung gitu guys. Kalau suka burung itu cuma beli kayak itu makanan burung, terus ditaruh di tempat makanan burung, terus taruh di luar gitu, digantung di luar atau ditaruh di luar gitu. Pasti burungnya nanti rajin datang ke rumah kita ya, misalnya kalau kita punya makanan burung ya. Dan itu jadi kita masih bisa lihat burung setiap hari, dan itu bikin happy juga kan guys. Nah, enaknya lagi itu tentang rapi ya. Kayaknya kota di Inggris ini lebih rapi ya guys. Di sini jarang banget lah ya lihat orang buang sampah sembarangan gitu guys. Jadi nggak pernah lihat sampah di jalan-jalan atau yang mesinnya numpuk-numpuk gitu. Ya mungkin ada ya 1-2, tapi kebanyakan mayoritas itu orangnya sadar diri ya buang sampah pada tempatnya. Jadi lebih rapi dan lebih bersih otomatis. Dan juga di sini itu juga nggak ada yang namanya bau got, itu nggak ada guys, karena di sini mungkin gotnya kan dipendem gitu guys pakai pipa gitu. Jadi nggak ada yang namanya bau got atau apa, itu nggak ada guys. Jadi lebih kayak udara dan rapi itu masih di sini lebih baik gitu guys ya. Dan enaknya lagi itu di Inggris ini masalah rumah sakit ya. Rumah sakit di sini gratis juga guys. Kalau kalau misalnya operasi atau apa itu gratis di sini sampai selesai gitu, gratis ya. Jadi nggak dipungut biaya. Dan itu ya keistimewaannya tinggal di Inggris. Nah di sini juga ya, kalau misalnya orang yang di Inggris ini, kalau misalnya yang gajinya per tahun itu kayaknya kurang dari 18.000
pound ya per tahun itu mereka dapat benefit kayak gitu guys, dapat bantuan dari pemerintah ya. Tapi enggak buat kita guys, karena kita tergolong yang ya lumayan gitu, maksudnya cukup gitu, jadi kita enggak sih. Tapi mungkin kalau yang lain mungkin ya yang gajinya lebih kecil itu enggak kecil sih, cuman ya misalnya dari kan ada batasnya ya. Kayaknya kalau aku dari teman-teman aku yang kerjanya kurang dari kayaknya kurang dari 16 jam gitu kayaknya itu, jadi mereka dapat bantuan dari pemerintah. Dan juga mungkin beda bantuan anak juga gitu, tapi enggak buat kita ya, karena aku kerja dan suamiku kerja, jadi kita tergolong orang yang cukup gitu guys, jadi ya mampulah gitu, jadi kita nggak dapat uang seperti itu ya guys ya. Dan enaknya tinggal di Inggris ini lebih menghargai orang-orang yang cacat kayak gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalau yang cacat itu nggak merasa terbelakang gitu, jadi diurusin, dikasih bantuan gitu, terus juga dikasih rumah gratis dengan fasilitas yang memadai gitu guys. Jadi di sini itu lebih memperhatikan gitu ya, jadi lebih kemanusiaannya itu lebih diutamakan gitu guys. Jadi itulah enaknya di Inggris ini. Nah, ngomong-ngomong masalah nggak enaknya ya, sekarang kita bahas gak enaknya guys. Kalau gak enaknya di Inggris ini ya otomatis buat orang Indonesia itu tentang makanan ya. Kalau di Inggris ini nggak ada orang jualan bakso, nggak ada jualan mie tek-tek, nggak ada orang jualan siomay atau apa, itu nggak ada guys. Jadi tuntutan banget harus mandiri ya guys, kita harus bikin sendiri loh. Jadi di situ itu nggak enaknya guys. Dan nggak enaknya lagi itu walaupun ya kita bisa bikin ya, bahan-bahannya itu susah didapat ya kalau di tempatku ini, karena juga aku tinggalnya jauh dari kota ya guys. Kalau dari Londonnya itu 3 jam ya, semacam kota kecil gitu ya, lengkap sih semuanya ada, cuman nggak ada, maksudnya nggak super kayak 100% ada kalau di tempatku ini. Jadi ya nggak, kalau masalah bahan itu dari Indonesia ya, barang-barang dari Indonesia ya, bahan-bahan buat masak itu jarang banget ya di sini. Walaupun ada pun mahal gitu guys, lebih mahal daripada harga-harga di sini gitu. Ibaratnya sekarang kalau di Inggris ini beli paha ayam cuman bayar ya sekitar berapa ya guys, sekitar 40.000 dapat 10 ayam gitu ya, ayam paha ya. Nah, untuk beli barang Indonesia mungkin cuma dapat kunyit gitu guys. Paling sedikit aja itu guys, itu nggak sampai itu banyak, itu sedikit. Jadi ya mahal ya. Jadi nggak enaknya gini guys, jadi nggak enaknya bahannya itu bahan-bahan buat masak itu dari Indonesia itu mahal ya, juga susah dapatnya gitu guys ya. Nah, kalaupun ada ya itu mahal. Ya, itu juga kan kasus guys. Jadi kan buat aku ya kalau aku sebagai orang tukang ngirit ya guys, aku lebih suka ya seadanya sih sebenarnya. Kalau ada ya sekali-kali gitu, kalau kepengen banget gitu guys, aku beli gitu guys. Nah, yang gak enaknya lagi ya tentunya pisah dari keluarga guys, keluarga di Indonesia ya, pisah lama gitu. Apalagi ini kan adanya si COVID ini kan, jadi kita nggak bisa ketemu sama keluarga di Indo itu lama ya guys, sekitar kayaknya 2,5 tahun aku nggak pulang ke Indonesia ya. Jadi itu berat banget ya kalau pisah sama keluarga, dan itu sangat tidak enak ya guys. Dan nggak enaknya lagi apalagi ya guys, kayaknya jarang sih nggak enaknya. Nggak ada
Ya kayak gitu, kayaknya tentang makanan dan oke. Satu lagi kayaknya aku yang nggak suka di Inggris ini, yaitu tentang kalau mau apa-apa itu harus bikin perjanjian gitu guys. Misalnya kalau kita mau ke dokter gitu guys, kita harus punya perjanjian waktu gitu, jam berapa gitu, dan itu bukan kita yang nentuin kadang gitu guys. Jadi menurut dokternya itu bisa apa tidak, dan kita bisa atau tidak juga kan. Nah, di sini segalanya pakai perjanjian, dan ya segalanya ya, kalau kita mau ke salon perjanjian dulu, bikin janji dulu, appointment kayak gitu ya. Terus ibaratnya ketemu temen aja itu juga harus bikin perjanjian dulu guys. Kalau di sini nggak kayak di Indo kan, kalau main ke tetangga aja tinggal tinggal mampir aja, ketok-ketok, kula nuwun. Lagi ngapa Kang, lagi ngapa nih, ya kan. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Kalau di sini enggak guys, kalau di sini tuh harus jauh-jauh hari bikin perjanjian dulu, dan itu sangat buat aku sih kayaknya complicated ya, susah lah, apalagi kalau kita punya anak kecil ya, kayak aku punya anak segini umurnya hampir 6 tahun. Ibaratnya kan namanya punya anak ya guys, kadang sakit, kadang demam tiba-tiba, jadi kan nggak bisa ya, susah juga sih buat aku. Itu yang nggak comfy ya, atau nggak aku banget gitu guys. Jadi ya buat aku nggak enak banget lah. Kalau misalnya kan kalau sempet kita main itu kan asik ya guys. Kalau misalnya sakit gitu, misalnya sakit apa gitu, langsung ke rumah sakit itu kan asik ya guys. Nggak usah misalnya kayak di sini itu harus bikin perjanjian. Kadang kalau walaupun sudah ibaratnya demam, itu nggak bisa langsung dibawa ke rumah sakit guys. Harus, kalau telepon itu biasanya disuruh minum obat dulu guys, malah disuruh di rumah. Gak usah ke rumah sakit zaman sekarang, dan itu yang gak enak juga lah. Jadi namanya orang tua ya, kadang kalau anaknya demam kan khawatir, dan itu sangat tidak enak guys, otomatis ya kan, takut-takut ya guys ya, namanya orang tua. Tapi ya kalau di sini itu ya namanya ada enak dan tidak enaknya sebenarnya itu ya, mungkin karena dokternya gratis ya guys, jadi ya kita harus nurut gitu guys. Beda kalau yang kita bayar kan, mungkin kita diprioritaskan gitu ya kali ya. Ya sebenarnya ada sih di sini kayak mau yang privat itu bayar sendiri juga lebih mahal juga ada guys. Tetapi ya kalau ada yang gratisan, kenapa milih yang mahal ya guys? Ya enggak. Nah kayaknya nggak enaknya apa lagi ya guys? Kayaknya nggak ada deh. Nanti kalau ada lagi aku bikin video lagi deh. Soalnya kadang bikin video ngobrol-ngobrol lama ya guys ya. Jadi ini aku seingatku sekarang ya, yang ada di otakku sekarang. Ya udah dulu guys, kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini. Semoga ya buat pandangan buat kalian, kali aja kalian mikir di Inggris itu wah enak banget gitu. Padahal ya ada enaknya dan tidaknya otomatis ya guys. Oh iya, ada lagi aku inget guys, yang gak enaknya lagi ini masalah udara dingin guys. Kalau di Inggris ini, oh my god, kalau dingin itu dinginnya pol gitu guys. Terus kalau musim dingin biasanya kulitku itu seperti ular gitu guys, ganti kulit. Dan itu dingin banget. Terus di sini kalau hujan dingin ibaratnya itu sehari-hari gitu guys. Di Inggris ini lebih banyak hujannya daripada enggaknya. Jadi walaupun summer di sini, walaupun musim panas di sini, ini tetap paling 1 hari 2 hari gitu yang sampai 30 derajat, nggak sampai sih, biasanya paling 29 derajat gitu. Itu cuma 1 hari 2 hari gitu. Kalau selama 1 tahun itu kebanyakan hujan guys. Hujan dan dingin dan angin, dan itu nggak enak banget tentunya. Tuh kan masih ada lagi. Ya udah, kayaknya itu aja kayaknya sekarang aku inget, dan aku nggak inget yang lainnya dulu. Nanti kalau misalnya aku ingat, aku update lagi, bikin video lagi. Ya udah, kayaknya aku harus ajak Maximus buat tidur ya, soalnya bentar lagi sudah malam. Di sini nih masih malam, ini masih di sini ini hampir jam setengah 9. Di sini jam setengah 9 malam guys. Ini udaranya masih suasananya masih terang tuh kan. Tuh.
ini juga bisa bikin gak enaknya juga karena anak kecil nggak mau tidur guys. Dipikirnya masih siang guys, jadi itu juga yang nggak enaknya juga. Tapi ya ada, nggak begitu bermasalah sih kalau itu, soalnya kan apa namanya, kalau jendela segala apa itu namanya, kordennya itu yang anti matahari, jadi kalau ditutup ya udah seperti malam guys sebenarnya. Dilanjut lagi terus-terusan, nggak rampung-rampung guys, curhat-curhat. Udah dulu ya guys ya, nanti nggak selesai ya. Say bye-bye ya, Sawi. Bye. Kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini. And see you di next video. See you to the next video. Don't forget to subscribe and and like. how about press the bell? Press the bell. Yeah, also press the bell for the notification, yeah? Okay, bye-bye. See you in the next video. Bye. Salam damai dari Inggris. Bye. Bye. Bye.